Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah sahabat sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang jatuhkah talak via WA, email, SMS atau aplikasi pesan lainnya. Sahabat sekalian, kecanggihan teknologi dalam berkirim file atau data sepertinya kian tak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat modern, termasuk dalam berkirim surat atau pesan. Pertanyaannya, bagaimana jika yang dikirimkan adalah surat atau pesan talak? Sahkah talak yang dikirim melalui SMS, WhatsApp, Facebook, Twitter, email, atau aplikasi perpesanan lainnya? Sementara talak identik dengan ucapan, baik ucapan sorry atau tegas, maupun ucapan kinayah atau sindiran atau kiasan. Pertama, tentu harus dilihat terlebih dahulu bagaimana kedudukan tulisan di mata para ulama fikih, mengingat talak sendiri menjadi ranah pembahasan fikih. Yang kedua, apakah talak dianggap jatuh jika dituangkan dalam tulisan? Yang ketiga, haruslah dilihat status tulisan talak yang dikirimkan melalui aplikasi perpesanan tersebut. Sahabat sekalian, jumhur ulama fikih menyatakan bahwa tulisan bukanlah ungkapan jelas. Tidak pula bisa dihukumi sebagai ungkapan jelas. Menurut mereka, andai tulisan sama dengan perkataan, tentu Allah telah menguatkan nabinya dengan tulisan. Tulisan hanya bentuk lain dari perkataan yang memiliki sisi kekurangan karena terdapat beberapa kemungkinan di dalamnya. Selain itu, tulisan berbeda dengan perkataan dalam hal menyampaikan pesan kepada si penerima pesan. Memang benar, tulisan sebagai pengganti perkataan, namun sering sekali tulisan hanya mewakili sebagian pesan saja. Itulah sebabnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa tulisan dalam hal talak sama dengan ungkapan kinayah atau sindiran. Dalam arti, talak melalui tulisan hanya dihukumi jatuh manakala disertai dengan niat. Sebaliknya, bila tidak diniatkan atau tidak disertai dengan niat, talaknya tidak jatuh. Contoh tulisannya adalah engkau ditalak, atau tulisan aku telah mentalakmu. Menurut Al-Mawardi, jika sudah disimpulkan bahwa tulisan talak setara dengan kinayah atau bukan ungkapan sorry, maka keadaan suami yang menuliskan talak tidak terlepas dari 3 keadaan. Yang pertama, menulis talak kemudian mengucapkannya. Yang kedua, menulis talak disertai dengan meniatkannya. Yang ketiga, menulis talak tidak disertai mengucapkan dan meniatkannya. Jika tulisan itu disertai ucapan, maka jatuhlah talaknya. Sebab sekalipun tanpa tulisan, ucapan talak sendiri membuat talak menjadi jatuh. Begitu pula jika menggabungkan antara ucapan dengan tulisan, tentunya talak jelas jatuh. Sementara tulisan yang disertai niat, perihal jatuhnya ada 2 pendapat. Yang pertama, jika dikatakan kinayah, maka talaknya jatuh. Namun jika dikatakan bukan kinayah, maka tidak jatuh talaknya. Namun Imam Asy-Syafi'i telah memfatwakan bahwa andai seorang suami menuliskan talak untuk istrinya, maka tulisan itu tidak menjadi talak kecuali jika diniatinya dengan talak.
Demikian halnya setiap hal yang berbeda dengan ucapan ungkapan yang jelas, tidak menjadi talak kecuali jika diniatinya. Dalam kitab Al-Mawardi Al-Hawi Al-Kabir Fikih Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Sahabat sekalian, terakhir, bahwa tulisan talak yang tidak diucapkan dan tidak disertai dengan niat tidak membuat talaknya jatuh. Sebab boleh jadi sang suami menuliskannya sekedar menceritakan orang lain, mencoba tulisan sendiri, menakut-nakuti istri, dan sebagainya. Pertanyaannya, bagaimana jika tulisan talak seorang suami kepada istrinya seperti berikut? Jika tulisanku ini sampai kepadamu, maka engkau tertalak, baik sambil ucapan maupun disertai niat. Maka perlu dilihat takliknya, yakni sampainya surat tersebut. Nah, jika tulisan ini tidak sampai, baik karena ruksak atau sebab lainnya, maka talaknya tidak jatuh. Lain halnya jika tulisan itu sekedar terlambat, maka taklik talak tersebut masih ada. Walhasil, jatuhnya talak ditangguhkan sampai tibanya surat tersebut kepada yang bersangkutan. Jika surat itu sampai di tangan penerima dengan baik, maka talaknya jatuh, baik tulisannya dibaca ataupun tidak, sebab taklik talak sudah terpenuhi. Jadi sahabat sekalian, kesimpulannya bahwa oleh para ulama fikih, tulisan talak seperti aku talak engkau atau aku telah menceraikanmu digolongkan sebagai talak kinayah. Artinya, jika diniati maka jatuhlah talaknya, terlebih jika ditulis sambil diucapkan atau ditulis kemudian diucapkan, maka sudah barang tentu talaknya jatuh. Hal ini tidak ada bedanya dengan surat atau pesan singkat talak yang dikirim melalui ponsel, baik dibaca maupun tidak. Hanya saja ada sedikit perbedaan. Bila talak yang ditulisnya ditaklik dengan sampainya surat tersebut, seperti berbunyi, jika surat ini sampai engkau tertalak, maka talaknya tidak jatuh kecuali setelah sampainya surat tersebut di tangan si penerima, walaupun tidak dibaca. Jadi, maka talaknya tidak jatuh kecuali setelah sampainya surat tersebut di tangan si penerima, walaupun tidak dibaca. Demikianlah sahabat sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.